orang gila, katanya tuh Elis tuh orang gila gitu. Terus orang tua Elis juga nggak percaya kalau Elis bisa gini, katanya tuh Elis tuh orang gila, ngalu terus gitu. Itu sih. Jadi Misteri Goib Incu Kateba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Hai teman-teman subscriber, dimanapun anda berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap dukung kami di channel Misteri Goib Incu Katebang, yang mudah-mudahan kita semua bisa tetap dilindungi oleh Allah supaya bisa terus menghibur anda semua. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan berada di Kampung Cipulus, Desa Bugel, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Di mana di sini tuh ada tempat kediaman seorang indigo yang bernama Mbak Elis. Konon katanya dia dari kecil sampai sekarang tuh bisa melihat sosok-sosok makhluk halus yang sangat-sangat dia awalnya takutin, dan sekarang dia udah terbiasa bersama makhluk seperti itu. bahkan menjadi teman. Bahkan bisa disebut menjadi teman, bisa. Ada juga yang sering katanya berinteraksi sama dia, ngobrol sama dia, terus ada juga yang suka jahil sama dia. Nah, pada kesempatan hari ini kita dikasih kesempatan untuk bertanya pada beliau, disebut sebagai seorang indigo. Dan mari kita langsung berbincang-bincang pada Mbak Elis. Assalamualaikum Mbak Elis. Waalaikumsalam. Nah, jadi kita tuh penasaran ya, sama tim penasaran. Bagaimana sih awal mulanya Mbak tuh bisa melihat makhluk yang kasat mata ataupun makhluk halus, dan bisa sampai bisa berbincang-bincang sama mereka tuh bagaimana? Ya. Assalamualaikum. Jadi pertama-tama tuh saya bisa gitu tuh SD, kelas 5 SD. Saya bisa melihat gitu, bisa mendengar sesuatu kayak gitu. Pertama tuh saya tuh sering banget ngedengar suara-suara, bisikan-bisikan suara gitu, kayak ada yang manggil Elis, Elis, tapi pas dilihat gak ada gitu, kayak gitu. Terus sering juga sampai pingsan juga, entah kenapa kok tiba-tiba pingsan gitu, padahal Elis tuh nggak ngerasa lagi sakit, nggak ngerasa lagi pusing, nggak ngerasa lagi sakit perut atau apa itu, kok tiba-tiba langsung pingsan gitu, nggak ngerti juga kenapa bisa gitu. Nah, udah selang itu kelas 6, masuk kelas 6 terus pingsan terus, malah sering banget pingsannya tuh, hampir setiap hari pasti pingsan. Si mama tuh langsung ke sekolah, Elis pingsannya tuh di sekolah gini-gini gitu. Nggak tahu kenapa kok bisa langsung pingsan gini gitu, padahal nggak punya penyakit atau apa-apapun. Nah, udah kelamaan tuh dari situ banyak apa sih, dari situ banyak ada suara-suara kayak bisikan-bisikan kayak yang aneh-aneh gitu. Pas pertama tuh ngelihat apa sih, sosok kuntilanak di kebun deket makam. Ngelihat Elis kirain teh si mama gitu yang ngejemput Elis sekolah, ternyata bukan si mama, tapi ya gitu, orang lain gitu. Iya. Pas dikejar tuh Elis kira tuh bakal si mama gitu, pas dilihat tuh bukan si mama gitu. Nah, udah kelamaan gitu, pas masuk SMP, kelas 1 SMP, sama juga pingsan. Mau berangkat sekolah tuh ngedenger suara bisikan-bisikan gitu,
Elis kamu jangan gini gitu loh, jangan lewat jalan ini, kalau di jalan sini tuh rawan buat kamu gini. Terus tuh nggak percaya gitu, nggak percaya ada apa sih gitu, bisikan apa sih. Nah Elis tuh lewat jalan situ, ternyata di situ ada yang ngejailin, ada yang masih merinding banget. Ada yang bisikin Elis kayak gitu. Terus Elis tuh kan sama teman Elis, kamu denger gak gitu, enggak kamu mah halu Lis. Enggak halu kata Elis tuh. Kata Elis teh ada yang manggil gitu. Terus ada yang apa sih, yang colek Elis gitu, yang banyak lah yang ngejailin gitu. Terus orang-orang tuh pada taunya tuh Elis tuh ngehalu ya nggak pada percaya, ngomong ke orang tua juga nggak pada percaya gitu. Masuk lagi kelas 3 SMP, kelas 2 SMP tuh udah enggak. Alhamdulillah, gak tahu kenapa, mungkin itu penyakit atau apa, sembuh gitu. Elis ternyata itu penyakit gitu. Nah udah kelas 3, masuk kelas 3 lagi, sama pingsan lagi, malah sering lagi sampai kebentur, kejedak pintu, ke tembok-tembok, di jalan-jalan langsung, di jalan raya tuh langsung pingsan. Gak tahu kenapa, kayak kalau di pas pingsan itu tuh kayak ada yang manggil, Elis sini, waktunya kamu tuh di dunia ini, bukan di sini. Kayak gitu, kayak manggil gitu. Terus di dalam pingsan itu tuh Elis tuh sadar, Elis kayak ngedenger di luaran tuh gimana gitu. Dia tahu di luaran tuh ada orang gini gitu, tapi Elis nggak di sini gitu, Elis nggak tahu ada di mana gitu. Terus dia tuh nggak tahu siapa yang ngomong sama Elis tuh, nah Elis kamu tuh di sini diamnya, sekarang kamu di sini, bukan ada di dunia, katanya tuh gitu. Nah di dalam pingsannya tuh ada yang ngomong gitu. Terus pas Elis sadar, udah sadar, ya udah biasa lagi gitu. Terus sekarang kan dulu tuh belum terlalu tenar ya. Sekarang awal mulanya gimana tuh sampai orang-orang pada tahu, orang luar pada tahu bahwa Elis tuh bisa lihat ini itu. Awal mulanya gimana? Awal mulanya tuh SMP kelas 3, pada banyak yang tahu juga. Elis tuh kan lagi ngobrol sama si makhluk itulah, ada yang ngajak ngobrol di sekolahan gitu. Tapi orang lain kaget gak ngelihat gitu. Terus Elis ngobrol sama dia, Elis sering banget bojok sendirian gitu, gak gabung sama teman-teman. Terus diomongin sama mereka tuh, Elis dia mah cewek gila katanya. Si itu mah orang gila katanya tuh gitu. Kok Elis sampai digituin, padahal itu nih apa sih, gak apa sih, katanya tuh Elis tuh halu, kayak gimana, halusinasi, kayak orang gila gimana, padahal mah enggak gitu. Udah diceritain sama orang-orang, ada loh makhluk ini tuh ada di sini loh, dia tuh lagi diem di sini gitu, gitu. Kenapa kalian gak bisa lihat tuh? Terus ada juga tahu banget, sekarang masih keinget banget si ceweknya itu bilangnya tuh, Elis tuh kan mau ke WC gitu, sih ketemu sama cewek itu teh, lihat orang gila, nangis lah kan, sakit hati gitu. Orang gila, sampai sekarang tuh juga keinget itu orang gila, katanya tuh Elis tuh orang gila gitu. Terus orang tua Elis juga nggak percaya kalau Elis bisa gini, katanya tuh Elis tuh orang gila, ngalu terus gitu. Itu sih. Jadi sempat dibilang. Jadi Mbak Elis ini sempat dibilang orang gila sama temen sekolahannya sendiri. Padahal tuh emang makhluk halus sama kita tuh hidup berdampingan ya. Tapi ada manusia yang bisa lihat, adapun juga yang tidak bisa melihat. Kesimpulan dari saya, tidak perlu mencemoohkan orang yang bisa melihat seperti Mbak Elis ini, karena belum tentu Anda bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat oleh Mbak Elis. Betul kan? Iya. Gak perlu manggil orang gila atau apa, gak perlu manggil orang stres atau gimana, karena
kelebihan seseorang belum tentu Anda bisa memilikinya. Dan yang satu lagi yang mau saya tanyakan, sekarang nih Mbak tuh bisa membantu seseorang, padahal orang-orang waktu dulu tuh pernah menghina ataupun mencemoohkan Mbak tuh disebut orang gila atau apa, orang stres. Tapi sekarang Mbak tuh bisa nolong orang. Itu Mbak gimana perasaannya? Apa senang ataupun gimana? Ya senang lah bisa bantu orang, senang. Walaupun banyak yang ngata-ngatain Alis tuh orang stres, orang gila, tapi nyatanya kok Alis gini-gini bisa bantu orang, seneng banget gitu, bisa ngebantu orang yang susah gitu, kayak digangguin makhluk-makhluk itu seneng banget, itu bisa sharing-sharing juga gitu. Jadi walaupun kita sering ada balasannya ya, sering walaupun kita contoh membantu orang, terus yang dibantu dia bantu, terus ada yang balas sama kita tuh nggak mikirin itulah, kayak gitu kan, nggak mikirin bagaimana balasannya, atau ada yang dendam sama kita, nggak perlu, yang penting dia sembuh ya gitu. itu pasti. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kehidupan Mbak Elis udah berubah ya. Dulu dia sering dihina, dibilang orang gila, dibilang orang stres juga, sampai orang halu atau apa. Tapi buktinya sekarang dia bisa menolong orang, membantu orang. Contohnya membantu dari makhluk halus. Dari kami semoga kita tetap dalam lindungan Allah, dan Anda semua tetap mendukung kami, tetap mendoakan kami, tetap bersyukur atas apa yang kalian lihat ataupun apa yang kalian dapatkan. Salam dari kami, Misteri Goib Incu Katebang. Mantap.